Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa kali lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Demikianlah pertanyaan Nabi Elia. Kita tak dapat mengimani Allah yang Maha Esa dan sekaligus dewa-dewa buatan manusia. Salah satu dewa buatan itu ialah membela hukum demi hukum tanpa semangat dan keyakinan. Yesus mewartakan Allah yang sama dengan perjanjian lama, tetapi mendekatkan kita dengan Allah yang disebutnya Bapanya dan Bapa kita. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Esa, hukum dan nubuat para nabi telah terlaksana dalam diri Yesus, Tuhan kami. Semoga hidup kami dijiwai oleh cinta kasih yang pernah memenuhi gembala dan pemimpin kami menuju keabadian. Dialah Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cinta kasih-Nya, dengan pelayanannya, dengan pengorbanannya, bahkan wafatnya di kayu salib demi penebusan bagi kita semua. Yesus mewujudkan cinta kasih sebagai misi atas terlaksananya kerajaan surga. Yesus menginginkan supaya kita diselamatkan, dibebaskan, sehingga tidak tertekan oleh kuasa maut, dosa, dan kematian. Namun Yesus menghendaki supaya kita hidup di dalam cinta kasih-Nya, sehingga kita menyadari bahwa seluruh isi kitab suci merupakan perwujudan nilai kekekalan dan keabadian. Dengan melaksanakannya, maka kita akan hidup bersama Kristus di dalam keabadian. Maka saudara-saudariku yang terkasih,
wujud nyatakanlah itu dalam perbuatan kasih kepada semua orang, sebagai saudara, teman seperjalanan, untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dengan melayani yang miskin, papa, dan menderita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah menyiapkan segala sesuatu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Ialah hari depan yang cerah dan gemilang bagi semua orang di dunia ini, yaitu pelaksanaan janji-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.